Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga masih tetap semangat. Tak terasa kita sudah mau PTS ya untuk semester 2 ini. Dan besok hari Senin adalah jadwal yang pertama itu ada matematika. Nah, berikut Pak Soti akan berikan pembahasan soal PH kemarin atau penilaian harian atau juga disebut dengan penilaian sumatif. Di mana ini juga bisa menjadi gambaran teman-teman untuk persiapan penilaian tengah semester atau PTS yang akan dilaksanakan besok. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yang nomor 1. Soalnya adalah bila X kurang 2 sama dengan 5, maka nilai X tambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, di sini soalnya adalah X dikurang 2 sama dengan 5. Nah, pertanyaannya, maka gitu ya, X tambah 2 berapa gitu. Nah, dari soal ini adalah persamaan linear satu variabel. Kita bisa temukan nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, di sini X dikurang 2 sama dengan 5. Kita bisa memindahkan minus 2 ini ke sebelah karena dia sejenis dengan 5 ini, jadi minus 2 ini kita pindahkan ke sebelah. Nah, ingat kalau dia minus 2 maka pindah ke sebelah kanan menjadi positif 2, sehingga X menjadi sendiri 5 positif 2, sehingga X sama dengan 7. Nah, sudah diperoleh X tambah 7, maka X sama dengan 7, maka kita masukkan ke sini pertanyaannya. Jadi X ditambah 2 yaitu adalah X-nya diganti dengan 7, sehingga 7 ditambah 2 sama dengan 9. Hasilnya adalah 9. Jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soalnya adalah kalimat matematika untuk kalimat berikut ya, atau model matematika untuk kalimat berikut adalah jika X ditambah dengan 5 hasilnya 13. Nah, kalimatnya kan jika X ditambah 5 hasilnya 13. Nah, ini gampang sekali ya. Kalau untuk model matematikanya kita bisa langsung tulis berarti X ya ditambah 5 hasilnya 13, berarti sama dengan 13. Nah, simpel ya teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah D ya. Oke. Kita lanjut nomor 3. Kelereng Amin lebih banyak dari kelereng Amin 5 lebih banyak dari kelereng Budi. Kelereng Budi sama dengan Y dan kelereng Amin sama dengan 12. Kalimat matematika dari kalimat tersebut adalah, atau model matematikanya. Kelereng Amin ya, kita tulis dulu di sini. Kelereng Amin 5 lebih banyak, berarti lebih banyak 5 buah ya dari kelereng Budi. Nah, sedangkan kelereng Budi itu Y misalnya ya. Jika kelereng Budi itu Y, nah, kemudian kelereng Amin itu 12. Nah, model matematikanya gimana itu? Nah, kita lihat di sini. Kelereng Amin itu dia lebih banyak 5. Nah, sehingga berarti kelereng Budi ditambah 5 berarti adalah sama dengan kelereng Amin gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini Y ditambah 5 itu adalah, kan Y itu kan kelereng Budi ya. Berarti kalau Y itu ditambah 5 kan berlebihnya 5 itu adalah sama dengan kelereng Amin. Berarti kelereng Amin adalah 12. Berarti bentuk model matematikanya adalah Y ditambah 12, Y tambah 5 sama dengan 12 gitu. Jawabannya adalah
D. Kemudian soal nomor 4 ya. Himpunan penyelesaian dari Y ditambah 2 lebih kecil atau sama dengan 5 dengan Y anggota himpunan bilangan cacah adalah, nah, soalnya Y ditambah 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, kemudian Y adalah anggota bilangan cacah. Bilangan cacah apa? Bilangan yang diawali dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita selesaikan dulu ini pertidaksamaan linear satu variabel ini atau PTLSP ini. Di sini kita menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan saja ya. Sangat gampang sekali ini. Di sini ada Y tambah 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Karena Y itu karena 2 itu sejenis dengan 5, sehingga kita bisa pindahkan saja ini. 2 ini ke sebelah kanan. Nah, sehingga kita di sini kita lihat 2-nya adalah positif, maka kalau sebelah menjadi negatif ya. Sehingga kalau dia dipindahkan 5 negatif 2. Sehingga Y lebih kecil atau sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dari sini 3. Nah, sehingga apa anggotanya ya? Untuk Y. Kita bisa tulis Y. Nah, bilangan yang lebih kecil atau sama dengan 3 dan itu bilangan cacah. Yang lebih kecil, yang bilangan cacah ya itu anggotanya bisa 0 ya karena bilangan cacah. Berarti lebih kecil dari 3 kan? Kemudian 1 juga masih lebih kecil dari 3. Kemudian 2 juga lebih kecil dari 3. Nah, 3 juga masuk karena dia itu sama dengan, ya berarti boleh sama dengan 3. Kalau 4 tidak bisa lagi karena dia tidak termasuk dalam Y lebih kecil atau sama dengan 3. Berarti jawabannya sampai 0, 1, 2, 3. Sehingga jawabannya adalah D. Ya. Kemudian yang nomor 5. Ya, kita lanjut. Sangat gampang sekali ya. Nah, sini ada soal cerita. Harga 2 butir telur adalah 200 lebih mahal ya daripada harga sebuah mangga. Nah, jika harga sebuah mangga 900 dan harga sebutir telur X, persamaan dari keadaan di atas adalah, nah, perhatikan teman-teman, di sini kalimatnya adalah harga 2 butir telur. Nah, dan telur itu dianggap X. Jadi 2 butir telur ya. 2 butir telur itu harganya lebih mahal 200 ya, 200 rupiah gitu ya. Dari harga mangga. Dari harga sebuah mangga. Nah, di sini perumpamaannya yang 2 butir telur itu adalah satu butir telur itu disebut dengan X. Berarti kalau 2 butir telur berarti 2X. Nah, di sini 2X ya. Nah, kemudian harga mangga itu harga mangganya itu adalah 900 ya. Harga mangganya 900. Kita lihat kalimatnya di sini. 2 butir telur lebih mahal 200 rupiah. Ya, berarti kalau kita beli 2 butir telur itu ya, dia itu harganya itu kalau kita beli 2 butir telurnya itu ya, dia itu lebih mahal 200 rupiah dari harga sebuah mangga. Nah, sekarang sebuah mangga itu adalah 900. Berarti kita bisa tuliskan 2X ya. 2X itu sama dengan harga mangga ditambah 200 kan? Karena harga mangga itu 900, berarti 900 ditambah 200 gitu. Nah, itu adalah harga 2 butir telur. Nah, di sini persamaan dari keadaan di atas adalah, nah kita lihat 2X sama dengan 900 ditambah 200. Adakah yang cocok? Di sini posisinya 2X di depan, kemudian nah 200-nya ada yang di sebelah sini, di sebelah kiri. Nah, kita coba 200 di sebelah kiri ya. Berarti kita pindahkan ke sebelah kiri ini sehingga
2x. Nah, 200 boleh pindah ke sini jadi minus ya. Minus 200 gitu. Sama dengan 900. Nah, itu jawabannya adalah yang mana yang cocok dengan ini? 2x dikurang 200 sama dengan 900 adalah yang D ya. Yang D. Nah, kalau misalnya 900 kita pindahkan ke sini boleh, Pak? Boleh saja, asalkan ada jawabannya yang cocok. Misalnya di sini 2x kita pindahkan min 900-nya, berarti 900-nya menjadi minus ya. Sehingga di sini 2x dikurang 900 sama dengan 200. Adakah yang cocok dengan ini? Kalau ada mungkin bisa diisi. Nah, kita lihat yang C itu ya. 2x ditambah bukan dikurang. Jadi itu kalau ada yang seperti ini juga benar ya. Tapi karena tidak ada, yang adanya yang ini ya, berarti jawabannya adalah D. Seperti itu. Kita masuk ke soal ke-6. Nah, soalnya adalah harga 4 kg beras pandan wangi adalah 24.000. Harga 11 kg beras dengan jenis yang sama adalah, nah ini sudah masuk ke konsep rasio dan proporsi ya, atau perbandingan. Nah, kita lihat harga 4 kg beras. Ya, 4 kg beras itu adalah di sini kita tulis dulu beras ya. Sama dengan 24.000. Nah, pertanyaannya adalah harga 11 kg beras dengan jenis yang sama itu ya, pandan wangi di sini adalah berapa? Pertanyaannya gitu ya. Nah, di sini berarti kita bisa bikin rasionya dulu. Rasionya adalah rasio beras berarti 4 kg beras ya banding dengan 11 kg beras itu, maka pasti dia akan sama ya. Karena dia proporsi ya, karena dia sama berasnya, berarti itu sama perbandingannya dengan harga 24.000-nya. Nah, dengan kita anggap untuk 11 kg karena belum tahu, kita anggap dengan B misalnya. Nah, kita cari yang B ini berapa nilainya untuk 11 kg. Ini untuk 4 kg untuk 24.000 dan 11 kg untuk yang B. Nah, di sini kita menggunakan konsep proporsi ya, konsep karena ini perbandingannya adalah proporsi, kita menggunakan konsep proporsi. Kenapa proporsi, Pak? Karena pasti perbandingannya akan sama ya, perbandingan sama. 4:11 itu untuk perbandingan berasnya itu pasti akan sama nanti dengan harganya, yang harga 4 kg itu dengan 24.000 dengan harga yang 11 kg. Sehingga di sini kita tulis angkanya saja, berarti 4:11 itu sama dengan 24.000. Nah, banding dengan B. Konsep yang kita gunakan di sini, masih ingat teman-teman ya, konsep perkalian silang ya. Nah, di sini 4-nya dikali dengan B, kemudian 11 dikali dengan 24.000. Jadi 4 dikali dengan B, kemudian 24.000 dikali dengan 11. Ada yang bisa dicoret dulu? Bisa ya? Kita bagi 4 dulu bisa kan? Di sini bagi 4, kemudian juga di sini bagi 4 gitu ya. Karena sama-sama perkalian masih bisa. Sehingga di sini habis ya, tinggal B. 24.000 bagi 4 6.000 ya. 6.000. Berarti 6.000 dikali 11 berapa? Di sini kan 6.000, tinggal lihat. Dikali 11. Berarti B sama dengan 66.000 rupiah. Sehingga harganya itu adalah untuk 11 kg beras itu 66.000. Jadi jawabannya A di sini. Paham ya teman-teman ya? Kemudian yang ketujuh soalnya. Jika air terjun dapat mengalirkan, ini masih konsep perbandingan ya. Jika air terjun dapat mengalirkan 18.000 meter kubik ya dalam waktu 1 jam, maka debit air dalam waktu 1 jam tersebut adalah berapa? Nah, berarti debitnya dalam 1 jam ya, 1 jam itu air yang mengalir itu adalah
18.000 meter kubik gitu. Berarti debitnya berapa? Nah, di sini debitnya ditanya dalam meter per detik ya, meter kubik per detik. Kita ganti ya, kita ganti untuk jamnya itu kita ke dalam detik dulu. Nah, di sini kan kalau debit itu kan air yang mengalir dibagi dengan waktu ya. Nah, di sini 18.000-nya sudah ada, dibagi dengan waktunya, karena waktunya itu ini per jam ya, ini kan per jam ini berarti. Nah, ini per jam. Nah, pertanyaannya dalam detik, berarti kita ganti jamnya dalam detik. Kalau jamnya diganti dengan detik, berarti berapakah 1 jam itu berapa detik ya? Nah, ini kan dibagi ya. Nah, 1 jam sama dengan ya, 1 jam sama dengan 60 menit ya. Berarti kalau dalam detiknya berapa? 60 kali 60 ya, karena 1 menit itu 60 detik. Jadi 60 kali 60 3600 detik ya. Sehingga di sini kita ganti nanti menjadi 3600 detik. Nah, kalau seperti ini kita bisa bagi. Kita lihat dulu di sini, nolnya kita hilangkan 2 ya. 36 dengan 18 itu bisa kita bagi ya. 18 di sini coret, di sini jadi 2 ya, di sini jadi 1, sehingga 10 per 2 ya, itu sama dengan 5 ya. Satuannya tetap ini 5 meter kubik per detik. Jadi jawabannya adalah 5 meter kubik per detik. Itu adalah A. Lanjut soal nomor 8. Dalam waktu 80 menit, kolam ikan di depan rumah yang tadinya kosong dapat terisi penuh, ya, terisi air penuh. Jika debit saluran air adalah 15 liter per detik, maka volume kolam adalah berapa liter gitu. Nah, kita lihat waktunya 80 menit ya untuk mengisi kolam yang kosong. Berarti awal-awalnya kosong dia ya, sehingga 80 menit menjadi penuh. Berarti waktunya adalah 80 menit. Nah, kemudian debitnya 15 liter per detik. Oke. Berarti volume kolamnya berapa gitu ya? Volume kolamnya. Volume kolamnya berapa? Baik, teman-teman. Volume kolamnya itu kan V sama dengan waktu dikali debitnya ya, debitnya. Di sini waktunya itu 80 menit, ini maaf 80 menit. Nah, 80 menit itu kan karena di sini detik, berarti kita jadikan dulu ini jam detik. 1 menit itu 60 detik, berarti dikali dengan 60 ya. Berarti 8 kali 6 48, nolnya 2 detik. Berarti 80 menit itu sama dengan 4.800 detik. Sehingga waktu dikali debit, nah berarti 4.800 detik ya, dikali dengan 15 liter per detik. Nah, di sini kita bisa coret detiknya karena dia per di sini ya. Sehingga yang ada adalah 18 dikali 5 dan satunya liter nanti hasilnya karena volume. Nah, berapakah 4.800 detik dikali dengan 15? Ada yang tahu teman-teman? Silakan dikali. Ya. 48 dikali 15 berapa? 720. Tambah nolnya 2 berarti 72.000 liter berarti ini hasilnya. Jawabannya adalah B ya. Selanjutnya soal nomor 9. Nah, di sini kita lihat teman-teman, untuk soal nomor 9 ini ada tabel ataupun diagram ya, diagram batang. Berikut adalah diagram perolehan nilai PTS matematika siswa kelas 7 gitu. Nah, kita lihat di sini ada 51
nilainya ya, ranknya itu ada yang mendapatkan 51 sampai 57 itu ada 2 orang. Kemudian 58 sampai 64 nilainya itu ada 5 orang. Kemudian nilai 65 sampai 71 ada 4 orang. Kemudian 72 sampai 78 nilainya itu ada 9 orang. Yang nilai yang mendapatkan 79 sampai 85 itu ada 8 orang. Yang mendapatkan nilai 86 sampai 92 ada 9 orang, dan yang mendapatkan nilai 93 sampai 99 itu ada 3 orang ya. Pertanyaannya adalah, banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 72. Nah, yang kurang dari 72. Kita lihat di situ yang kurang dari 72 ya, kita lihat di sini gambarnya ya. Nah, ada 3 batang itu ya, 3 batang pertama. Berarti sampai 71 berarti nilainya. Ada yang nilainya itu 51 sampai 57 atau ada 2 orang ya. Kemudian di sini ada juga yang mendapatkan nilai 58 sampai 64. Nah, itu ada 5 orang di sini. Nah, ini 5 orang. Kemudian mendapatkan 65 sampai 71. 65 sampai 71 ada 4 orang ya. Oke, ada 4 orang di sini. Nah, ini anggap ini gambarnya itu ya. Berarti ya kita hanya menjumlahkan yang 3 batang ini. 2, 4, dan 5. Berapakah dijumlahkan itu? 2 ditambah 4, 6, tambah 2 tambah 4, tambah 5, sama dengan 11 orang. Berarti hanya 11 orang yang nilainya di bawah 72. Ya, sehingga jawabannya 11 itu ada B. Ya. Kemudian yang nomor 10. Nah, di sini ada tabel lingkaran, diagram lingkaran ya. Data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram berikut. Jadi ada diagram lingkaran. Nah, ada bentuk sudut-sudutnya ya. Ada sudut 84 derajat, ada 56 derajat ya untuk SD, kemudian MI. SMP kosong itu ya. Nah, MTS 42 derajat, SMA 40 derajat, SMK 36 derajat, kemudian MA 32 derajat. Nah, jika banyak pelajar seluruhnya adalah 10.800. Jadi total pelajarnya itu 10.800 orang. Nah, banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP adalah, kita lihat itu yang SMP masih kosong. Nah, karena total dari lingkaran itu kan total sudutnya itu adalah 360 derajat ya. Nah, sehingga kita cari dulu derajat dari SMP itu berapa. Nah, kita jumlahkan dulu yang MI, kemudian ditambah yang SD, ditambah MA, ditambah SMK, kemudian ditambah SMA, ditambah MTS. Nah, hasilnya adalah 56 ditambah dengan 84 ditambah 32 ditambah dengan 36 ditambah 40 ditambah 42. Nah, berapa hasilnya teman-teman? Oke, kita cari di sini ya. Hasilnya adalah 290. Nah, berarti SMP ya, derajat SMP itu adalah 360 derajat dikurang ini, totalnya ini. Sisanya berarti kan 290 derajat. Hasilnya adalah 70 derajat. Nah, di sini 70 derajat ini kita cari jumlah pendidikan SMP, berarti jumlah anaknya adalah, jumlah siswanya berarti 70 derajat per total derajatnya adalah 360 dikali dengan 10.800 ya. Sehingga di sini kita coret nolnya ya. Kemudian hasilnya itu kita peroleh 20 atau 2100 orang. Teman-teman bisa bagi yang bawah kemudian dikali yang atas ya. Sehingga di sini kita peroleh jawabannya adalah
B. Oke, jawabannya adalah B. Oke, baik, demikian teman-teman untuk pembahasan mengenai soal penilaian sumatif atau penilaian harian yang sudah kalian kerjakan mulai dari hari Rabu dan Kamis pekan lalu, dan juga ada yang susulan. Dan ini juga menjadi gambaran nanti soal PTS ya. Jadi PTS kita itu yang pertama itu adalah pembahasannya PLSP ya. PLSP, kemudian PTLSP. Selanjutnya rasio dan proporsi. Kemudian penyajian data ya, atau statistika ya. Penyajian data. Di sini ada nanti soal yang mengenai tabel, ada diagram batang, ada diagram garis ya, dan ada diagram lingkaran. Silakan dipelajari lagi, slide-slide-nya ada di portal dan juga contoh-contoh soalnya. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu teman-teman untuk belajar dan bertanya kepada Pak Sadri, silakan. Insyaallah kalau Pak Sadri sempat, Pak Sadri akan menjawabnya dengan semaksimal mungkin. Terima kasih, semoga sukses untuk ujian besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.